Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nabila dengan NIM 20523024 dari kelas TBIG C. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester pada matkul Harmonisasi Sains dan Agama dengan menjawab 2 pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama. Jelaskan arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris seperti kalian. Baik, pentingnya mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama memainkan peran yang sangat penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Nah, dalam konteks pendidikan, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara sains dan agama akan memberi dampak positif dalam proses pembelajaran. Nah, mari kita bahas beberapa alasan mengapa mata kuliah ini sangat penting. Yang pertama, memahami berbagai perspektif. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk menyadari bahwa sains dan agama tidak selalu saling bertentangan. Banyak orang menganggap bahwa sains hanya berbicara tentang fakta dan bukti, sementara agama berbicara tentang iman dan kepercayaan. Namun, ketika mahasiswa mempelajari kedua bidang ini secara bersamaan, mereka akan melihat bahwa keduanya dapat saling melengkapi. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Inggris, seorang guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh tokoh-tokoh dalam sastra dengan pemahaman ilmiah tentang dunia di sekitar kita. Yang kedua, ada keterampilan berpikir kritis. Salah satu kemampuan yang sangat penting bagi seorang guru adalah keterampilan berpikir kritis dalam mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Mahasiswa dilatih untuk mengevaluasi argumen dari berbagai sudut pandang. Nah, mereka juga belajar untuk menganalisis informasi, mencari bukti, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Nah, keterampilan ini sangat penting dalam pengajaran di mana siswa perlu diajarkan untuk berpikir secara analisis dan tidak hanya menerima informasi begitu saja. Dengan kemampuan ini, calon guru dapat mendorong siswa untuk mempertanyakan dan mengeksplorasi ide-ide yang ada, baik dalam konteks akademis maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pembentukan karakter. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, ia juga tentang pembentukan karakter. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama membantu mahasiswa dalam memahami nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan. Nah, dengan mempelajari prinsip-prinsip agama yang berkaitan dengan sains, mahasiswa dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada siswa. Misalnya, seorang guru yang memahami pentingnya kejujuran dalam agama dapat menekankan nilai tersebut saat mengajarkan keterampilan komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang keempat, mengatasi krisis identitas. Di era modern, banyak mahasiswa mengalami krisis identitas, terutama ketika berhadapan dengan dua dunia yang berbeda, yaitu sains yang berbasis pada fakta dan agama yang berbasis pada kepercayaan. Nah, mata kuliah ini memberikan panduan bagi mahasiswa untuk menemukan identitas diri mereka. Mereka belajar bahwa tidak perlu memilih salah satu, keduanya dapat hidup berdampingan. Dengan pemahaman ini, mahasiswa akan lebih percaya diri dalam mengajarkan bahasa Inggris, karena mereka dapat mengaitkan materi ajar dengan nilai-nilai yang mereka pelajari. Yang kelima, relevansi di era modern. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terintegrasi,
pemahaman tentang hubungan antara sains dan agama menjadi semakin relevan. Banyak isu global seperti perubahan iklim, kesehatan, masyarakat, dan keadilan sosial memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan baik sains maupun nilai-nilai spiritual. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, pemahaman ini dapat membantu siswa memahami konteks budaya yang berbeda dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hal ini sangat penting agar siswa dapat berkomunikasi dengan efektif dalam masyarakat yang multikultural. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, dalam kaitan dengan Ken Wilber, jelaskan pemikiran dia tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritualitas. Ken Wilber adalah seorang pemikir dan filsuf yang dikenal dengan pendekatannya yang integratif terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, spiritualitas, dan sains. Salah satu kontribusi penting dari Wilber adalah model 4 kuadran yang memberikan kerangka untuk memahami realitas dari berbagai perspektif. Model ini membantu kita untuk melihat bagaimana sains dan spiritualitas saling terkait dan berinteraksi dalam kehidupan manusia. Nah, 4 kuadran ini dibagi menjadi 2 dimensi utama, yaitu individu dan kolektif, serta subjektif dan objektif. Dengan menggabungkan kedua dimensi ini, Wilber menciptakan 4 kuadran yang masing-masing menggambarkan aspek yang berbeda dari pengalaman manusia. Nah, mari kita bahas setiap kuadran secara mendetail. Yang pertama, kuadran kiri atas atau individu subjektif. Kuadran kiri atas berfokus pada pengalaman subjektif individu, termasuk perasaan, pikiran, kesadaran, dan pengalaman spiritual. Ini adalah dimensi yang sangat pribadi, di mana setiap individu mengalami dunia dengan cara yang unik. Sains modern, terutama dalam bidang psikologi dan neuroscience, berupaya untuk memahami pengalaman subjektif ini. Misalnya, penelitian tentang emosi dan bagaimana otak memproses perasaan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu merasakan kebahagiaan, kesedihan, atau kecemasan. Metode ilmiah seperti survei, eksperimen, dan pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk memahami pola pengalaman emosional. Nah, spiritualitas dalam kuadran kiri atas yaitu, di sisi lain, spiritualitas dan agama memberikan konteks yang lebih dalam bagi pengalaman subjektif ini. Nah, banyak tradisi spiritual mengajarkan tentang pentingnya kesadaran dan introspeksi. Praktik seperti mediasi, doa, dan refleksi diri dapat membantu individu mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan tempat mereka di dunia. Misalnya, seseorang yang mengalami krisis eksistensial mungkin menemukan kedamaian melalui praktik spiritual yang mengajarkan penerimaan dan kebangkitan spiritual. Nah, apa sih implikasinya dalam pendidikan? Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang kuadran kiri atas sangat penting. Guru dapat membantu siswa mengatasi kecemasan atau stres dengan mengajarkan teknik relaksasi atau mindfulness yang didukung oleh penelitian ilmiah. Selain itu, guru juga dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi pengalaman spiritual mereka melalui refleksi atau praktik yang relevan sehingga siswa dapat menemukan makna dalam pembelajaran mereka.
Yang kedua ada kuadran kanan atas atau individu objektif. Kuadran kanan atas berfokus pada aspek objektif dari individu, termasuk perilaku dan tindakan yang dapat diukur dan dianalisis. Nah, dalam kuadran ini kita melihat bagaimana individu berinteraksi dengan dunia luar dan bagaimana tindakan mereka dapat diamati. Nah, sains memainkan peran besar dalam memahami perilaku individu. Psikologi eksperimental misalnya, penggunaan metode ilmiah untuk mengukur reaksi individu terhadap berbagai stimulus. Penelitian tentang kecerdasan, kepribadian, dan perilaku sosial telah memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana individu berfungsi dalam masyarakat. Misalnya, penelitian tentang bias kognitif dapat membantu kita memahami bagaimana individu membuat keputusan dalam situasi tertentu. Nah, bagaimana spiritualitas dalam kuadran kanan atas? Sementara itu, nilai-nilai spiritual dan moral dapat mempengaruhi perilaku individu. Banyak ajaran agama menekankan pentingnya tindakan baik dan etika. Misalnya, ajaran tentang kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat membentuk perilaku individu dalam interaksi sehari-hari. Nah, dalam konteks pendidikan, guru dapat mengajarkan keterampilan komunikasi dengan menekankan pentingnya etika dan norma sosial. Hal ini membantu siswa memahami bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara positif. Nah, yang ketiga ada kuadran kiri bawah. Kuadran kiri bawah mencakup pengalaman kolektif seperti budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Dalam kuadran ini, kita melihat bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial dan bagaimana budaya membentuk pengalaman bersama. Sains sosial seperti antropologi, sosiologi berusaha memahami bagaimana budaya membentuk cara orang berpikir, dan berperilaku. Penelitian tentang norma-norma sosial, tradisi, dan nilai-nilai budaya memberikan wawasan tentang bagaimana kelompok berfungsi dan berinteraksi. Misalnya, penelitian tentang ritual dan praktik keagamaan dapat membantu kita memahami bagaimana budaya mempengaruhi pengalaman spiritualitas individu dalam konteks kolektif. Nah, spiritualitas dalam kuadran kiri bawah yaitu agama seringkali menjadi pengikat penyatuan komunitas. Ajaran agama dapat membentuk identitas kelompok dan memberikan makna pada pengalaman kolektif. Dalam banyak budaya, praktik agama menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan menciptakan ikatan di antara anggota komunitas. Misalnya perayaan agama yang seringkali melibatkan partisipasi kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kelompok. Yang keempat, yaitu yang terakhir, kuadran kanan bawah atau kolektif objektif. Kuadran kanan bawah berfokus pada struktur sosial dan sistem yang ada di masyarakat. Dalam kuadran ini, kita melihat bagaimana sistem sosial, politik, dan ekonomi beroperasi dan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Sains memberikan alat untuk memahami dan menganalisis sistem sosial, ilmu ekonomi misalnya, dalam digunakan untuk memahami bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi masyarakat. Ilmu politik membantu kita memahami bagaimana kekuasaan dan kebijakan diatur dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, sains memberikan data dan analisis yang berharga untuk memahami masalah sosial secara objektif. Nah, spiritualitas dalam kuadran kanan bawah yaitu agama memberikan perspektif moral tentang bagaimana sistem sosial seharusnya berfungsi. Banyak tradisi agama mengajarkan tentang keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, ajaran tentang cinta kasih dan pelayanan kepada
Sesama dapat mengaruhi cara kita melihat dan berinteraksi dengan sistem sosial yang ada. Nah, dalam konteks ini, agama dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang positif. Nah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.